Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Bersyukur untuk setiap anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Hingga pada hari ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam renungan Kamis 24 Maret 2022. Firman Tuhan akan kita renungkan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk menandai segala berkat, anugerah, kemurahan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali diperjumpakan bersama dengan sahabat renungan pada hari ini. Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami renungkan pada saat ini boleh kami pahami dengan baik, sehingga Tuhan, kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai renungan kami pada hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21, firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami, sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah motivasi pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, motivasi menentukan aksi seseorang. Jika motivasinya baik, maka tentunya ia akan melakukan hal-hal yang baik.
Namun jika motivasinya buruk, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian hal dalam konteks pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi-motivasi yang salah. Dari firman Tuhan kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Paulus bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya, pada kesempatan lain, ketika ia dapat menguasai diri, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus ini adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga di dalam Dia ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah motivasinya? Bila kita merenungkan dengan sungguh kasih dan pengorbanan Kristus, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau untuk pujian bagi diri sendiri. Kita melayani karena Kristus lebih dulu telah melayani kita. Hidup kita miliknya. Sebab itu, sudah seharusnya segala bentuk pelayanan kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi menghadap hadirat-Mu. Bersyukur untuk segala pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Berterima kasih Engkau boleh menyertai renungan harian kami pada saat ini hingga pertengahan ini Tuhan. Kami bersyukur telah merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini boleh mengingatkan kami untuk memberi diri kami melayani dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Setulus hati kami benar-benar pelayanan ini demi kemuliaan nama-Mu. Engkau jauhkan kami dari setiap hal-hal yang bisa membuat diri kami mengalami kesombongan, memegahkan diri sendiri ketika kami melayani. Biarlah Tuhan kami melayani betul-betul untuk kemuliaan nama-Mu. Kami datang bersyukur dan bermohon kepadamu untuk orang tua kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran kepada mereka. Biarlah mereka tetap bersukacita di dalam masa tua mereka, mempercayakan kehidupan mereka di masa tua ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk setiap pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada orang tua kami,
kuatkan mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa tekun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan. Berdoa untuk kami, anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami. Engkau berikan ketekunan kepada kami, hingga kami boleh menjalani pendidikan kami ini dengan sabar, dengan setia, dengan bijaksana dan penuh dengan hikmat. Sehingga kami boleh menyelesaikan pendidikan kami ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk masa muda kami Tuhan, berkati setiap jalan yang akan kami tempuh di masa muda ini Tuhan. Engkau memperlihatkan kami jalan-Mu yang benar. Di masa-masa sulit, di masa muda kami ini Tuhan, biarlah kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam setiap pekerjaan di masa muda kami ini Tuhan, Engkau berikan kami ketekunan, Engkau menambahkan setiap berkat-berkat bagi kami di dalam kehidupan kami. Di dalam pertumbuhan, Engkau tolong senantiasa, Engkau menopang, sehingga kami boleh bertumbuh semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati jika mereka mengalami duka cita pada saat ini. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih. Biarlah mereka tetap mempercayakan kehidupan mereka kepadamu. Dan mereka boleh mengalami penguatan daripada-Mu juga Tuhan. Untuk yang berada dalam kelemahan tubuh, topang mereka terus Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan kepada mereka untuk menjalani setiap penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka tetap percaya bahwa atas pertolongan-Mu melalui minuman, makanan, obat-obatan, serta orang-orang yang terkasih di sekeliling mereka, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berkati umat-Mu yang mengalami sukacita di dalam pertambahan usia. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka atas pertambahan usia yang Engkau boleh anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka boleh tetap senantiasa berterima kasih dan melanjutkan kehidupan ini dengan mempercayakan seluruhnya kepada-Mu. Untuk setiap umat-Mu yang mengalami atau memperoleh berkat-berkat lain dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Biarlah berkat ini boleh senantiasa dipergunakan dengan baik dan kami tidak lupa untuk bersyukur berterima kasih atas berkat ini. Berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di dalam gereja dimanapun itu Tuhan, di dalam lingkup gereja manapun. Engkau tolong mereka, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalankan setiap pelayanan yang diberikan kepada mereka. Biarlah mereka tetap setia melayani-Mu Tuhan, biarlah mereka betul-betul melayani untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati setiap pengurus-pengurus gereja Tuhan yang Engkau telah tetapkan di dalam gereja, staf-staf gereja. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan senantiasa hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin kami, membina kami agar bangsa dan negara kami ini boleh hidup damai sejahtera dan adil Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, untuk setiap pelayanan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk menjalankan setiap pelayanan kami ini Tuhan. Setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menguatkan kami melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami berada di dalam dunia yang dipenuhi oleh wabah penyakit virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk
pergi daripadamu, melainkan untuk semakin mendekatkan kami kepadamu, untuk bermohon dan bersyukur Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memutus rantai virus corona ini Tuhan, bahkan Engkau hilangkan daripada dunia ini, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami kembali seperti semula. Berkati setiap rencana dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, apapun itu Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Kepada sahabat-sahabat renungan dimanapun berada, kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.